Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun al-mu'minun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ustadz, yang terhormat semua hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ngaji bareng Samara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan kemudian yang pertama, saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Mari acara pertama pembukaan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Acara yang kedua adalah inti tausiah. Monggo Ustaz, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah suatu kenikmatan yang hendaknya kita syukuri, yakni nikmat saya panjenengan diberi kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nikmat bisa hadir di majelis yang Allah dan malaikat cintai. Nikmat bisa menjalankan perintah sholat maghrib berjamaah, karena tidak semua orang Allah karuniai nikmat untuk ketaatan ini. Hadirin, ada orang yang dikasih nikmat sehat tapi berat untuk melakukan ketaatan. Ada orang yang dikasih nikmat harta melimpah tapi juga berat untuk melakukan ketaatan. Maka kembali kita banyak bersyukur, semoga kita diberi keistiqomahan, ketetapan iman, dan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini untuk mensucikan, membersihkan hati kita, yakni saya akan menyampaikan tentang riya di dalam kita beribadah. Bahayanya riya ketika dalam beraktivitas. Ini perlu kita waspadai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, saya menukil hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas, sesungguhnya manusia pertama kali, yuqda, yang diadili, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat,
Jadi orang yang pertama diadili pada hari kiamat, rajulun istushhida, orang yang mati syahid. Maka ketika meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah di kitab Tanbihul Ghafilin, ketika Rasulullah menyampaikan ini, Abu Hurairah menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, gak kuasa hadirin. Sampai Abu Hurairah ini pingsan, gak kuat. Karena apa? Takutnya beliau, karena keimanan lembutnya hati beliau. Karena apa? Orang yang pertama diadili bukan orang kafir, bukan orang ahli maksiat, tetapi rajulun istushhida, laki-laki atau manusia yang mati syahid. Ini orang ini mati syahid hadirin. Kemudian fa'utiya bihi, kemudian didatangkan orang mati syahid ini di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian Allah menampakkan nikmat-nikmatnya orang mati syahid itu, dan dia mengetahui nikmat-nikmatnya mati syahid. Kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan kok bisa kamu mati syahid? Dengan mati syahid ini apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, qataltu fik, aku berperang karenamu ya Allah, hatta istashhadtu, sampai aku mati syahid. Kamu syahid kenapa? Aku perang ya Allah di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzabta, bohong kamu. Loh, yang jawab bohong ini Allah Ta'ala. Kalau saya jenengan ada orang cerita apa benar atau tidak, kemudian kita nggak percaya, itu masih, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari, betul dulu kamu memang perang, tapi ketika kamu perang agar engkau dikatakan jari, pahlawan. Dalam redaksi yang lain, sujaun, orang yang pahlawan, orang yang gagah berani. Faqad qil, dan memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat kepada orang tersebut untuk apa? Fasuhita ala wajhihi, ditarik, dicampakkan. Yang ditarik bukan tangannya, yang ditarik bukan kakinya, tetapi ala wajhi, wajahnya. Ini mempermalukan, dipermalukan. Hatta ulqiya finnar, sampai kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka, padahal mati syahid tadi. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dia mempelajarinya, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Quran. Ini satu rangkaian, menuntut ilmu, belajar Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha, kemudian didatangkan, disampaikan, dipaparkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun tahu. Tapi kemudian Allah berfirman, fama amil tafiya, apa yang kamu lakukan di dalamnya? Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fi al-Qur'an, aku belajar ya Allah ilmu dan aku mengajarkannya, Masya Allah. Wa qara'tul Qur'an, aku baca Al-Quran. Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Didustakan oleh Allah. Walakinnaka ta'allamta li ayyuqal, kamu memang belajar, tapi kamu belajar agar dikatakan alim, kamu orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu membaca Al-Quran, liyuqal huwa qari, agar engkau dikatakan orang yang ahli baca Quran.
faqad qil. Dan yang memang demikian itu dikatakan kepadamu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret orang ini wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Summa wa rajulun wassa'allahu alaihi. Yang ketiga, seseorang wassa'allah, yang Allah luaskan alaihi atasnya apanya? Rizkinya. Wa a'tahu min asnafil mal, dan kemudian dia mengeluarkan hartanya itu, ya, kullihi, semuanya. Masya Allah, orang ini loyal, dermawannya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang akan diberikan dan dia juga mengetahuinya. Faqala fama amilta fiha. Ditanya, apa yang kamu lakukan dengan amalmu itu? Kamu kayak demikian dengan hartamu itu? Qal, maka dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada yang aku tinggalkan di jalan Allah kecuali untuk mendapatkan cintamu, aku infakkan semua di jalanmu ya Allah. Dia ini kepingin infak di jalan Allah agar mendapatkan cintanya ini tadi. Apa jawaban Allah? Qal kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta, tetapi kamu melakukan itu li ayyuqal huwa jawadun, agar kamu dikatakan dermawan, orang yang ringan tangan. Faqad qil, dan memang demikian yang dikatakan kepadamu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian akhirnya malaikat diperintahkan untuk menyeret wajah orang tersebut dan dicampakkan di dalam api neraka. Ini kenapa hadirin? Yang saya katakan tadi, ini bahayanya riya. Pembahasan kita pada malam hari ini riya. Riya kepingin dilihat, kepingin dipuji, kepingin disanjung, kepingin diperhatikan orang. Padahal kita ibadah itu adalah untuk Allah dan karena Allah. Maka kemudian kita mengkaji tentang bahayanya riya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bahayanya riya ini? Satu, riya itu lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Hadirin, riya itu lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Padahal saya jenengan setelah tahiyat Rasulullah ajarkan untuk minta perlindungan dari 4 hal, salah satunya min sarri fitnatil masihid dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, bima huwa akhwafu alaikum indi, sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian, minal masih dajjal, daripada dajjal. Qal, maka para sahabat mengatakan, kulna bala, iya tentu Rasul, apa itu yang lebih halus, lebih samar, lebih bahaya daripada dajjal? Faqal, maka Rasul menyebutkan itu adalah as-sirkul khafi. Syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ayyakumar rajulu, seseorang yang mendirikan yusalli, mendirikan sholat, dia sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian diperbagus sholatnya. Memang kan saya jenengan harus sholat itu khusyuk, tumaknina, tapi dia melakukan itu diperindah. Kenapa? Lima yara min nadari rajulin, agar diperhatikan orang. Ya Allah, si fulan itu
salate Allahu Akbar, tumakninai, khusyuke, rukuke, sujude, ya Allah. Hati-hati hadirin dirahmati Allah. Ini bisa menimpa siapapun. Saya panjenengan sholat kalau di hadapan orang, kemudian muncul dalam diri kita seolah-olah lawama, semuanya sudah selesai, sik berdiri terus ben diarani napa? Hebat sholatnya. Hati-hati, setan halus sekali. Makanya disebutkan sirkul khofi, dan kata Rasul, ini riya ini lebih bahaya daripada dajjal. Nah, yang kedua, bahaya riya. Riya itu lebih merusak daripada serigala. Serigala yang makan domba. Rasulullah menyebutkan, madi bani jai'ani, tidaklah dua ekor serigala jai'ani yang lapar, dua serigala yang lapar Pak, ursila fi ghanamin, serigala ini lapar, diikat, sudah lapar sama sekali, kemudian ursila, dilepaskan fi ghanamin, di tengah sekumpulan domba. Lapar, lah kok kemudian ada dikasih domba itu satu di situ, maka bi afsadalah min hirsil mar'i alal mali wassarafi lidini, maka ketamakan seorang terhadap harta, terhadap kedudukan, itu lebih bahaya, lebih merusak daripada domba yang jadi santapan serigala. Coba bayangkan, domba dua tadi lapar dikasih serigala yang lapar dikasih domba. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung diterkam, dicapik-capik, dimakan. Tapi Rasulullah menyebutkan, orang yang terlalu cinta terhadap dunia, ya, terlalu cinta terhadap kedudukan, itu lebih bahaya daripada serigala tadi. Artinya apa? Orang ini kalau sudah ambisius terhadap dunia, sudah ambisius terhadap kedudukan, sudah ambisius terhadap kemuliaan, maka itu bisa merusak agamanya. Sehingga apa? Muncul dalam dirinya riya. Merasa paling suci, paling bersih, paling kaya, paling terhormat, paling mulia, yang lainnya kalah. Hati-hati ini. Bahaya sekali hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, bahayanya riya ini, amal soleh akan hilang pengaruhnya. Jadi pengaruh amal soleh itu hilang. Hilang apa? Hilang baiknya. Amal soleh itu kan mau kebaikan, tapi ini hilang pengaruh kebaikannya apabila disertai riya. Contoh di surat Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa itu? Alladzina hum yuraun. Lah ini orang yang berbuat riya, hadirin. Hilang pengaruh baiknya sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sehingga faksa mungkari nggak didapat. Kalau orang ini aktivitasnya, ibadahnya karena riya,
maka pengaruh baik dari apa yang dia lakukan hilang, musnah. Seperti surat Al-Ma'un ini tadi, celaka orang yang lupa sholatnya. Siapa itu? Orang yang yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah, menolong dengan barang yang berguna. Artinya apa? Bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dirahmati Allah, karena riya ini menutupi hatinya. Sehingga kalau sudah menutupi hatinya, maka sholatnya itu tidak berpengaruh, gak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, bahaya riya, menghapus dan membatalkan amal soleh. Eman-eman, hati-hati. Siapapun ini, gak pandang bulu, ulama sekali bermasyayikh, al-allamah, atau siapapun, hadirin, riya ini bahayanya menghapus dan membatalkan amal soleh. Saya jenengan beramal soleh, saya jenengan melakukan ketaatan, bisa musnah, hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan nilai sedekah kalian, bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Sanjenengan sedekah, jangan dibatalkan nilai sedekah itu dengan apa? Manni. Manni itu mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat, ngiling-ngiling, mengungkit-ungkit. Wal adza, yang kedua menyakiti, bantu tapi disakiti, diomongi gak karu-karuan, diomongi sing elek. Kalladzi yunfiqu malahu, lah ini terusannya, seperti orang yang menafkahkan hartanya, tetapi dia menafkahkan hartanya ria'an nas, loh, agar dilihat, riya, ya, diperhatikan oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka famasalu kamasali sofanin alai turabun fa asaba wabil fa ataraka usolda, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Masya Allah, indahnya Al-Quran. Seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Batu itu licin, hadirin, kemudian di atasnya ada tanah. Kemudian fataraka usolda, terus kemudian tertimpa hujan lebat. Batu licin, di atasnya ada tanah, kena hujan, akhirnya tanahnya gimana? Hilang, musnah. Inilah bahayanya. Jadi menghapus dan membatalkan pahala. Bahkan Rasulullah SAW juga dalam hadisnya, inna akhwafu ma akhafu alaikum asirkul asghar, sungguh aku sangat takut atas kalian, yakni syirik kecil. Yaqulu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, idza jaron nas bi a'malihim, tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia. Nah, orang ini niatannya karena apa? Enggak karena Allah, ya dia enggak dapat apa-apa. Naudzubillah min dzalik, musnah. Kemudian yang kelima, riya adalah syirik yang tersembunyi. Riya ini syirik tersembunyi.
Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ini sama dalilnya dengan yang pertama tadi. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada masihid dajjal? Faqal as-sirkul khafi. Tanya sahabat, para sahabat kemudian mengatakan bala. Kemudian Rasulullah mengatakan as-sirkul khafi, itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian yang keenam, hadirin dirahmati Allah, riya ini mewariskan kehinaan dan kerendahan. Bahayanya ini Mas Yan, kalau orang ini riya, itu akan membawa warisan. Apa warisannya? Kehinaan dan kerendahan. Rasulullah SAW bersabda, man sama'an nas bi amalihi, barang siapa mendengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain itu tahu amalnya. Hati-hati hadirin. Maka para ulama dulu seperti Hatim, kemudian para ulama-ulama terdahulu, ketika melakukan amal itu nggak ada yang tahu. Sampai ada seorang sahabat yang malamnya dia bangun malam, kemudian subuh itu seolah-olah dia baru bangun. Sehingga para sahabat yang lain, loh orang ini loh dikatakan orang soleh, orang alim, subuh kait tangi. Karena apa? Dia menyembunyikan itu biar tidak tahu. Ada orang di zaman Umar bin Abdul Aziz, terkenal orang ini juhudnya. Kemudian Umar Abdul Aziz datang ke situ. Maka dia menutupi juhudnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz datang, maka Umar bin Abdul Aziz dihidangi makanan sing enak-enak. Maka dia makan dengan lahapnya. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wong koyok ngene kok dikarani juhud, itu juhud tekondi. Karena apa? Dia menyembunyikan itu. Masya Allah. Tetapi kembali di sini, man sama'an nasa bi amali, barang siapa yang kepingin didengar orang apa yang dia lakukan, maka sama Allahu bi masami'a khalqih, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Loh mohon maaf, ditampakkan apa yang dia lakukan biar didengar, biar diketahui orang lain, malah justru Allah menyiarkan aibnya di hadapan, di telinga-telinga manusia. Makanya orang yang riya itu mewariskan apa? Kehinaan dan kerendahan. Wasaghara wa haqqara, dan Allah akan merendahkan dia dan menghinakan orang ini. Ini bahaya. Kita ini ibadah sholat, ngaji, haji, umroh, sedekah, baca Quran, apapun itu kan karena Allah. Lah kok kemudian dia kepingin didengar orang, kepingin diperlihatkan orang, maka Allah justru akan membuka aib-aibnya. Wasagharahu, dan Allah akan merendahkannya. Wahaqqarahu, dan Allah akan menghinakannya. Naudzubillah min dzalik. Maka setan ini hadirin memang meletup-letupkan dalam hati manusia itu untuk apa? Biar riya. Ikhlas itu berat. Karena apa? Setan itu tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka digoda dengan apa? Biar gak ikhlas, riya. Kemudian yang ketujuh, orang yang riya tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Gak dapat apa-apa di akhirat. Pahalanya, ganjarannya gak dapat. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bashir hadil ummah bis-sina'i war-rif'ah. Sampaikan kabar gembira kepada umat ini
Jadi Rasulullah itu membawa dua, basyiran wa nadiran. Rasulullah itu membawa kabar berita, kabar gembira, maaf, dan juga Rasulullah itu nadiron, memberi peringatan. Maka basyir hadhil ummah, sampaikan kabar gembira ini kepada umat, bisina, dengan keluhuran. Kita menyampaikan itu, menyampaikan agama itu dengan keluhuran. Warif'a, dengan kedudukan yang tinggi, keunggulan, kemuliaan. Wan nasr, pertolongan. Wat tamkin, dan pertolongan dan kekuasaan fil ardi, di muka bumi. Faman amila minhum amalal akhirah lid dunya. Ingat, barang siapa yang melakukan ya amal akhirat tapi untuk dunia, amal akhirat tapi untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, maka orang ini di akhirat nanti dia tidak mendapatkan bagian sekecil apapun. Makanya saya jenengan kadang kita luruskan, hadirin dirahmatil Allah. Kita ini kadang sholat, saya contohkan, banyak di masyarakat ini sholat duha. Biasanya orang itu ngerjakan sholat duha, alasannya apa? Pak, sampean kok rajin sholat duha, lapo? Ben sugih, napa malih? Ben rezekine lancar, loh. Berarti orientasinya apa orang ini? Dunia. Jenengan kok poso Senin Kemis bendino? Iya, aku duwe cita-cita iki, ben goal cita-citaku. Mohon maaf, kita luruskan. Jangan-jangan juga kita ini nyekolahkan anak aja, kita ini kadang orientasinya dunia loh Pak. Kita nyekolahkan anak, orientasinya apa? Tak sekolah sing pinter, anakku ben uripe. Mohon maaf, jangan hanya orientasi dunia. Kalau orang ini melakukan amalan akhirat, dia sodako, dia zakat, dia haji, harusnya untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia, dikasih di dunia, hadirin. Tetapi orang ini tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Saya pernah, mungkin tidak tahu di mana saya menyampaikan, saya ingat, saya pernah diundang untuk memberikan manasik haji umroh Pak. Orang ini setiap tahun 2 kali umroh Pak. Lah kok minta manasik sama saya? Bilang loh, saya manasik apa? Wong sampean wis ngerti. Ternyata ibunya, bapaknya ngomong, Ustadz saya minta jenengan manasik ini bukan bagaimana mulai dia pakaian ihram sampai tahallul, apa yang dia lakukan di sana, enggak. Tapi apa? Manasik saya ngundang antum ini adalah untuk meluruskan anak saya ini. Karena apa? Niatannya ini apa Pak? Dia pengusaha sukses. Sukses. Jakarta. Senom Pak, anaknya masih muda, usaha ini. Ternyata apa niatannya? Kenapa dia kok umroh 1 tahun itu 2 kali pasti? Karena apa? Ben rizkine lancar. Karena memang ada hadis kan? Barang siapa yang haji umrah dihapus apa? Kefakiran dan kekufuran. Fakir, nggak akan miskin orang ini. Tapi orientasinya itu tadi. Nah, hati-hati. Berarti orang ini kalau orientasinya kayak demikian bisa riya itu. Nggak mendapatkan apa-apa. Sholat kepingin disanjung, haji kepingin dapat pujian. Haji wis daftar haji tahun-tahunan wis haji, mulai ya kutuk diceluk Pak Haji, Bu Haja, Abah. Lah kok saya diceluk jenenge pura-pura nggak denger. Ngenteni haji tahunan kok nguku wae nyeluke. Hati-hati. Yang 8, riya akan menambah kesesatan seseorang. Tambah sesat orang ini kalau riya. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 9-10.
yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir itu kepingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Mereka kepingin menipu Allah, menipu orang-orang mukmin, padahal mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka nggak sadar. Fi qulubihim marad. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambah penyakit itu. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kenapa, Pak? Riya ini kok masuk di sini? Mana riyanya? Yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah. Mohon maaf, saya jenengan sholat Allahu Akbar, itu untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk manusia. Saya jenengan sholat, saya jenengan haji, saya jenengan apapun ibadah akhirat, itu adalah semata-mata mukhlisina lahuddin. Lah kok diperuntukkan kepingin disanjung, kepingin dilihat, kepingin dielem, kepingin tepuk tangan, sodako, gak krono Allah. Sebentar lagi ini Pak, 2024 akeh sodako politik iku nanti Pak. Nek sodako politik itu apa? Sodako tapi ojo lali. Yang ke-9 terakhir, ini bahayanya Mas Ian. Apa bahaya riya yang ke-9? Merupakan sebab kekalahan umat Islam. Loh, bahaya lagi nih Pak. Umat Islam akan kalah kalau riya ini. Rasulullah SAW bersabda, Innama yansuru hadil ummah, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini bidoi fiha bidakwatihim, dengan orang-orang yang lemah. Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah. Nah, orang-orang lemah ini apa? Bidakwatihim, doa-doa mereka. Wa salatihim, salat mereka. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Masya Allah. Nah ini wong lemah-lemah ini malah diideki 5 tahun sekali Pak. Dungakno ya 5 tahun sekali, wis tadi lali. Masya Allah orang-orang lemah. Allah menolong umatnya ini karena orang-orang lemah. Doa mereka, salat mereka, ikhlas mereka. Ikhlas karena Allah menjadi sebab ditolongnya umat ini dari musuh-musuh mereka. Allah melarang kita keluar berperang dengan sombong dan riya, karena hal ini akan membawa kekalahan, sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Surat Al-Anfal ayat 47. Wala takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina, orang-orang kharaju min diyarihim, yang mereka keluar dari kampungnya, batoran, dengan angkuh, keluar merasa yang paling hebat, angkuh, wari'a'an nas, dan riya. Riya ini membanggakan dirinya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Kalau orang ini riya, mengakibatkan kekalahan. Ada yang perang apa itu Pak, yang Hunain apa itu ya, jumlahnya umat Islam biasanya sedikit, menang telak, tapi ketika perang Hunain banyak umat Islam, mereka meremehkan, termasuk ada kesombongan, akhirnya kocar kacir umat Islam. Tapi akhirnya kemudian Rasulullah membimbing mereka dan akhirnya memenangkan. Allahu a'lam. Itu mungkin hadirin Isya adzan terlebih dahulu.
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Isman Hadi. Dan acara selanjutnya adalah tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan untuk bapak-bapak, kami persilahkan. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Isman Hadi, ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang sholat indikasi identifikasi bahwa selain negara-negara tadi apa sama apa tadi indikasi bahwa itu Menyakiti. Ya. Terima kasih. Iya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan nilai sedekahmu bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha. Adha itu menyakiti. Menyakiti itu ya bisa menyakiti perasaan, bisa mencelahnya, bisa menghinanya, bisa menghardiknya. Maka kalau sedekah itu terkontaminasi dengan dua ini, maka hilang pahalanya. Allahu a'lam. Ngoten. Nggih. Sebentar. Oke. Kalau dibalik yang kita sudah menolong dan kita yang itu kan tidak merasa, cuman yang dia itu sudah tidak merasa malah apa misalnya tidak merasa gitu. Jadi intinya malah itu bukan ini saya sendiri. Nggih. Begini. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basyri, kita itu hendaknya ingat dua hal, lupakan dua hal. Kalau kita kepingin menjadi orang baik, ingat dua hal, lupakan dua hal. Satu, ingat dua hal, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Jadi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat-ingat, ya Allah si fulan itu. Agar apa? Satu, kita tidak menyakiti dia karena dia pernah menolong kita. Dua, agar kita suatu saat kita akan menolong atau membantu dia atau minimal berbuat baik kepada dia. Dan ingat dua hal, apa? Dosa kita kepada orang lain, kesalahan kita kepada orang lain. Jadi ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat dosa kita pada orang lain. Ini angel Pak. Biasanya orang itu malah nggak ingat itu tadi, nggak rumongso malah ya. Yang lupakan dua hal kata beliau adalah lupakan kesalahan orang lain. Nah, jadi kalau saya semua jenengan bantu orang, nolong orang, memang ada orang itu nggak rumongso, malah jelek-jelekan, maka itu ujian bagi kita. Jangan kemudian sama nih gaya biar nek tak tolong tadi opo sampean, wah hilang itu nanti pahalanya. Ya sudah, kita nggak usah membalas. Memang kalau orang ini diperlakukan dengan baik, malam yaskurillah lam yaskurin nas. Orang ini tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya tidak mau berterima kasih. Kalau dia sama manusia nggak pernah mengucapkan terima kasih, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus lupakan yang kedua adalah lupakan kesalahan orang terhadap diri kita. Lupakan ya kesalahan orang. Kalau orang itu pernah buat salah, berbuat dosa kepada kita, nyakiti kita, lupakan. Ojo di iling-iling itu mau. Orang ini pernah nyakiti, suatu saat kemudian dia datang kepada kita jenengan minta tolong. Kira-kira nolong dong boten? Nolong. Harusnya gitu. Jangan kemudian gak eling gak sampean biyen.
Wah, aku njaluk tulung ngene gak oleh saiki sampean njaluk tulung aku. Yo rasakno saiki. Allahu a'lam. Ngoten. Pak Larjo, sebentar ada yang lebih dulu. Tunggu Pak Larjo. Wah, akeh takon nggih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya amati, saya rasakan bahaya dari riya itu kok sedikit banyak kena ke saya. Ini bagaimana kiat-kiatnya supaya tidak menjauhi riya? Yang selain yang diterangkan Ustaz tadi, mungkin ada kiat-kiat supaya kita tidak riya gitu, Ustaz. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama kalau kita ini membaca Al-Quran, Pak, maka ini saya umpama dulu. Kalau kita baca Quran itu jangan nuding orang, tapi nuding kepada kita. Di Al-Quran itu kadang Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik, sifat orang-orang kafir, tapi justru kadang lah kok iku aku sing ngelakon. Maka begitu pula ini tadi, kok iku ada dalam diri saya. Lah bagaimana kiat-kiatnya? Akeh Pak iki, Pak. Nanti ke depannya aja. Itu soalnya nanti bagaimana terapi. Ini tadi ada masih saya nyampaikan ada bahaya riya itu tadi. Lah nanti yang tidak termasuk riya itu apa saja. Terus nanti bagaimana terapinya. Nah itu nanti masuk insya Allah. Nek saya terangkan itu ada sekitar lebih dari 5 soalnya. Ngoten. Biar lebih ganyeng bulan depan. Allah a'lam. Masuk. J. Gitu. Satu pertanyaan lagi karena sudah mau iqomah. Ya nanti yang belum dapat kebagian nanti bisa di luar acara, bisa ketemu langsung dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Jadi kalau lihat kamera itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Di satu sisi ada ikhlas. Ikhlas itu kan dalam hati, hanya Allah yang tahu. Iya. Lalu bagaimana? Apakah kalau ikhlas orang nggak tahu karena dalam hati? Kalau pamer itu apakah ada tanda-tandanya? Oh itu pamer. Apa boleh tidak begitu? Padahal mungkin dia tidak pamer itu. Karena di dalam Quran itu amalnya ditambahkan itu baik. Tapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Kalau tidak salah di Al-Baqarah 71. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini termasuk beberapa perkara yang tidak termasuk riya. Lah itu nanti ada beberapa poin. Insya Allah nanti nggak nutut ada 5 Pak. Apa saja yang tidak termasuk riya. Bukan berarti orang ini harus sembunyi semua amalnya, enggak. Seperti tadi yang hadis yang di awal saya katakan faqad qil, memang yang kayak demikian itu artinya apa? Dia memang kepingin dipuji. Tapi kalau di kita ini ada seorang nabi yang dia pernah mimpi Pak di lama Ustaz. Masih lama? 2 menit kurang. 2 menit ya. Jadi ada nabi itu di Tanbul Ghafilin, dia mendapat wahyu, besok apa yang kamu temui makanlah. Terus kemudian apa yang datang kepadamu jangan putuskan harapannya. Yang ketiga, kalau kamu nemu sesuatu maka tutupilah. Dan yang keempat, kalau kamu mendapatkan aroma yang gak sedap maka larilah. Akhirnya besoknya dia bangun teruskan perjalanan. Ternyata apa? Dia nemu Pak. Nemu apa? Bukit. Lagi nabi kekon mangan bukit iki piye?
Tapi ya Allah, perintahmu nggak mungkin bertentangan dengan akal. Didekati bukit itu, Pak. Ketika dekat, apa yang terjadi? Bukit itu mengecil menjadi sebesar sendok, dimakan. Apa ternyata maknanya? Bukit itu adalah amarah. Maka tahan. Ya, itu. Ketika engkau ini makan, itu artinya tahan, jangan ini. Makanlah itu ditahan amarahmu, maksudnya. Yang kedua, kalau engkau nemu sesuatu, tutuplah. Kalau dia muncul lagi, tutuplah. Akhirnya dia nemu apa? Piring emas, Pak. Dalam mimpinya ditutupi. Dia jalan, dilihat, lah kok buka lagi, balik lagi, tutupi lagi. Jalan, kemudian lagi, tutupi lagi. Ternyata dia berdoa, ya Allah, apa ini maknanya? Apa kata Allah? Itulah amalmu. Kamu melakukan amal, kamu kepingin nutupi, tapi amal itu pasti ada orang yang tahu. Nah, jenengan ikhlas, ono ae Pak sing ngerti. Tapi ketika ada orang yang tahu, saya jenengan kemudian, oh iya aku kok itu yang menjadi ini. Pasti orang-orang soleh, ya, amal yang tersembunyi mereka ini muncul ketika apa? Mereka ketika kadang masih hidup muncul, kadang mereka sudah meninggal baru orang-orang tahu. Karena apa? Tidak bisa orang ini menutupi amal solehnya. Tapi bukan kemudian kita membanggakan diri tadi. Allahu a'lam. Sudah iqomah, nggih? Ya. Ustaz, dari penutup Ustaz. Ya, agar terhindar ini, maka selain usaha, maka harus ada doa kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika say'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa agar kita terhindar dari kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum. Kita ini kepingin terhindar dari syirik, tapi doanya belum hafal. Insya Allah pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Hadi SPDI yang telah memberikan kajian pada malam hari, dan insyaallah bulan depan Pak Dina ada. Oh, Pak Dina di luar. Insyaallah materinya berlanjut untuk judul selanjutnya Ustaz ya. Untuk season kedua insyaallah kita akan lanjutkan, masih banyak materi yang perlu kita dapatkan dari beliau. Dan insyaallah demikian kajian ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam wa taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.